Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat luar biasa, teman-teman, di mana Ibu Irma Suryani itu emosi sampai meledak-ledak. Jarang-jarang nih kita melihat Ibu Irma emosi di sebuah forum. Biasanya Ibu Irma nih smooth, slow, kecuali berhadapan dengan Rocky Gerung ya. Karena apa? Ibu Irma ini emosi karena dua anak abah ini omong-omong soal program lapor Mas Wapres. Belum juga program ini berjalan 100 hari, anak-anak abah ini ngomong kalau program Mas Gibran untuk pencitraan, ketinggalan zaman, ini jauh mundur ke belakang dan segala macam. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal yang keluar dari mulut mereka, teman-teman. Mereka belum melihat program ini berjalan, hasilnya seperti apa. Mereka sudah berkesimpulan yang tidak-tidak loh. Nah, inilah yang membuat Ibu Irma sampai emosi. Sampai mengatakan, wah ini kalimat-kalimat Ibu Irma ini agak keras dan sedikit apa ya, mencerminkan kalau itu kata-kata yang tepat untuk anak abah, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kan tradisi ada warga langsung lapor ke ke kepala daerah, ke mana-mana, itu sebenarnya kan tradisi pencitraan memang, Bang. Gitu. Waduh. Karena pada proses back-end-nya, pada proses penyelesaiannya juga tetap lewat disposisi-disposisi yang bisa diselesaikan sama aplikasi gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah praktek ketinggalan zaman lah gitu. Dan semoga nggak ditiru sama banyak kepala daerah lainnya. Ada yang berpendapat bahwa ini gimmick, itu normal saja. Ada yang berpendapat bahwa ini akan bagus, normal saja bagi saya. Jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf Pak, Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan. Saya nggak Teman pernah Bapak bodoh. apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tapi goblok, sebut- itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama Ya, aja. apa hubungannya? Kalau saya bilang tadi, Anak Anda muda bodoh-bodohin, ya ampun. Lu nggak ada. Pingin nangis saya tadi melihat. kalau Bapak mau nangis silahkan nangis. Apa Bukan. urusannya Bapak Kan mau belum nangis? tentu ibu lebih pintar dari dia. Nangis Oke. saja Bapak. Udah, saya lanjut Kalau ya. mau Ayo, nangis, Kong, nggak ada setuju. masalah. Ini saya Didu nggak sadar juga ya, di setiap forum-forum diskusi oposisi dia juga sering ngata-ngatain Gibran ya kan. Kita lanjut. Kita jangan bertengkar. Ya. Iya, Berde- tapi nggak boleh juga Saya cuma Bapak bilang berdebat. seperti itu. Bukan, makanya saya Ya bilang itu hak saya. mudah-mudahan saya nggak bodoh gitu ya. Iya, Oke. ya mudah-mudahan Kita Bapak lanjut. nggak bodoh. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, gatot. Gatot ya kan. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak yang usah selesai. dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi nggak ada Kayak hasilnya senyum Tom kenapa? Lembong ya kan. Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak Anies selesai. Baswedan tuh. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya, itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Nih saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program kalau Anda tahu, ya program pusat, kita ini punya otonomi daerah.
program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka. Bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya, program stunting lah saya kasih tahu. Sampai ke daerah, apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar. Studi banding. Bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Bikin Kalau workshop, Anda suruh tadi ngomong FGD. itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Tai kucing ya kan. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun ke pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu. Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada itu di klaster-klaster Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu, gambarnya harus tetap dua. Tapi Mas programnya Yasubiak satu, ketawa-ketawa, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, Jadi Ara kenapa pakai gambar satu. Ajak Kenapa? presiden. kenapa Bang? Baru Ara Sirait gambar Iya, menurut saya itu salah. presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Betul, Ya, banyak banget. banyak sekali mafia tanah. Om bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI, ya, Pemda nggak ngurus, Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri, laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda, dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan dinas sosial pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang Wow. sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati.
kartu Bang Karni. Masih hidup kartunya. Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nggak Nah, paham lah. makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke DPR-nya mandul, dilaporkan ya kan? ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Betul, betul. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden, presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah, siapa yang tidak bekerja untuk rakyat juga silahkan mundur. Itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos. Betul. Belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita Saya tidak mau Ya. nangis ya kan. untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari. Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Betul, kerjaan Nggak anak bisa abah begitu. tuh. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas-prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun. Dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong, kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang. Kayak lagu Syahrini aja, maju mundur, maju mundur. Kayak lagu Sahri. Biarin mereka maju dulu, kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Betul. Nggak usah betul. dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh omongan lu nggak bener. Ya, lu kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Cocok Itu yang sekali. harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Kamu tahu nggak transfer daerah yang kamu katakan tadi salah? Berapa banyak provinsi yang mampu yang punya pendapatan daerah yang bisa membiayai daerahnya sendiri? Saya tanya, tahu nggak? Nggak ada ininya sih, nggak ada relasinya Saya sebenarnya. tanya, Anda nggak tahu. Anda nggak tahu makanya jangan ngomong. Jadi berapa Bu Irma? Kalau Ya misalnya gini yang ya, benar? saya kasih tahu. Jangan Jadi berapa? cak, nggak perlu cak Bapak. Bapak tenang aja, ada saatnya Bapak nanti bicara. Emosi Bu Irma ya kan. Saya kasih tahu, ya. Di 34 provinsi yang mampu membiayai dirinya sendiri itu cuma 7 provinsi. Yang lain belum bisa berdiri sendiri. Nah, dari 7 provinsi itu ada 4 provinsi yang menjadi subsidi. Papua, ya. Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, ya, dan Bali, dia bisa berdiri sendiri. Kalau yang lain PAD-nya tuh kecil, pendapatan daerahnya nggak mampu membiayai dirinya sendiri untuk bayar
biaya kepegawaiannya aja mereka nggak mampu, apalagi untuk biaya pembangunan. Kan transfer daerah tuh ada dua, Betul. biaya belanja pegawai dan belanja pembangunan. DAK dan DAU, Bu. Itu nggak bisa mereka lakukan. Makanya saya tadi bilang sama Anda tadi, nggak bisa mereka selesaikan kalau itu ditransfer ke daerah, nggak jalan. Karena duitnya kagak ada, satu, kan tadi saya udah bilang. Yang kedua, otoritasnya nggak ada. Pemimpin-pemimpin daerah itu sama dengan raja-raja kecil. Ya, untuk bisa mereka terpilih kembali, mereka mengerjakan program-program mereka, bukan program pusat. Kalau ditanya, kenapa mereka nggak lakukan itu? Mereka bilang, itu bukan program kami. Itu jawabannya. Maka kemudian saya bilang, kalau Anda tadi sampaikan bahwa kasih ke daerah-daerah, ya, kemudian kita kontrol dari atas, kan udah pernah Anda lakukan. Oh maaf Bu, Sudah tapi pernah dilakukan oleh SBY. itu konteksnya beda Bu. Sebentar, belum selesai. Itu sudah dilakukan sama SBY juga. Sekarang zaman digital sudah lebih canggih, ya kan? Tapi Pak Gibran ini minta mereka datang, supaya dia bisa lihat dengan mata kepala sendiri mana sih yang betul-betul masalah yang harus diselesaikan. Ya. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, jangan bilang mundur ke belakang, ya. Ini langkah besar, karena kenapa saya bilang langkah besar? Wakil Presiden yang melakukan. Kalau TGUPP yang melakukan, kalau di SBY itu memang ada helpdesk-nya yang melakukan, pasti beda. Karena mereka nggak punya otoritas. Nah ini ada orang yang punya otoritas, itu loh maksud saya. Ya, tapi sedikit koreksi Bu, jadi dana transfer daerah itu ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, ada dana bagi hasil. Saya nih Betul. saya ini anggota itu, DPR. Itu tidak ada hubungannya, sama penyelesaian laporan. Saya anggota DPR, saya yang memberikan dana Betul. itu ke daerah. Setuju. Di mana saya bisa menyetujui mana yang DAK, mana Betul. yang DAU, itu saya tahu Betul. persis. Tapi kan gak ada hubungannya sama laporan Bu. Berapa yang namanya? Oh enggak. Jadi apakah gini? Maaf, sorry. Berapa yang dibutuhkan daerah hari ini? Tahu nggak pakai apa? Kalau kemarin itu, ya, itu daerah bisa mengajukan seenak-enaknya. Berapa yang dibutuhkan? Mandatory spending 10%, 20%. Sekarang nggak boleh lagi, pakai blueprint, ya, pakai peta jalan, harus jelas, sehingga dana yang digelontorkan ke daerah itu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh daerah. Nah, kenapa saya tadi bilang ini langkah maju, bukan langkah mundur? Karena di sini ada otoritas yang kemarin nggak ada otoritas. Jadi Bu, sorry Bu, sebentar Bang Kali klarifikasi sedikit. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak nyelesain laporan, itu berpengaruh sama DAU sama DAK-nya gitu kira-kira ya? Kan kalau DAU, DAK itu kan alokasi pembangunan yang diusulkan ke Bappenas dan lain-lain lewat Musrembang Nasional dan lain-lain segala macamnya dan lain. Ketika kita hubungkan dengan masalah yang kita bahas sekarang ini laporan Mas Wapres ini. Jadi ketika misalnya ada pemerintah daerah yang nggak menyelesaikan laporannya, maka DAU dan DAK-nya dipotong gitu kira-kira. Sudah berjalan belum sekarang ini program makanya ini? Kan saya butuh klarifikasi karena tadi kita lagi ngomongin pelaporan, sistem pengawasan dan segala macamnya. Tapi masuknya ke DAU, DAK, transfer daerah, pembangunan dan segala macamnya. Betul. Berarti nanti ketika misalnya laporan yang nggak diselesaikan sama pemerintah daerah, maka itulah bedanya saya bilang Anda nggak ngertinya di situ. Bukan, kita jadi bingung. Ini masalah. Mau ngomongin apa? Yang kita bicarakan masalah bukan dana. Kalau dana pembangunan tidak dilakukan, potong dong. Itu betul. Betul. Tapi Kalau itu saya sepakat. Tapi ini kita lagi ngomongin laporan, bukan ngomongin pembangunan. Tadi kan Anda ngomong soal transfer daerah. Bagaimana sih? Ya saya ngomong tadi, Ibu yang ngomong duluan. Loh, kamu yang saya nggak ngomong. ngebahas itu Bu. Yang saya bahas adalah ini ada laporan dikerjakan sama pemerintah daerah. Nanti dari by system itu mengontrol itu semua. Anda gitu. yang bicara pertama soal transfer daerah itu kalau tidak dikerjakan tidak bisa. Kan Anda tanya tadi sama saya. Bukan itu ya, saya nggak ngomongin tentang transfer daerah DAK dan lain-lain, enggak. Nah teman-teman, itulah tadi perdebatan yang sangat sengit, penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani, di mana beliau menyemprot para pembenci dan anak-anak abah yang ada di ILC, teman-teman. Apalagi saya Didu tadi ya kan, aduh sok-sokan lagi.
Padahal dia selalu mengatakan dan ya suka mencela Mas Gibran. Disebut inilah, itulah bersama dengan kawan-kawannya teman-teman. Dan dia tidak sadar kalau dia suka ngata-ngatain orang gitu. Inilah pentingnya sadar diri ya kan. Dan tadi Ibu Irma sangat luar biasa ya. Beri kesempatan orang bekerja. Jangan program baru launching sudah dikatain ini, sudah dikatain pencitraan, dikatain ketinggalan zaman. Ya ini kan otaknya ditaruh di mana gitu. Lihat dulu programnya berjalan barang 100 hari, setahun, bagaimana pelaporan itu proses, apakah ditindaklanjuti atau tidak. Itu yang kita mau lihat, bukan programnya, tapi hasilnya gitu, prosesnya. Nah, itu yang harus dilihat. Belum apa-apa sudah dikata-katain programnya, belum apa-apa sudah ngatain Gibran. Ini kan sesuatu yang tidak masuk akal dari mereka teman-teman. Apalagi tadi, aduh, Ibu Irma sampai emosi ya kan, meledak-ledak dan segala macam, sampai nunjuk-nunjuk, sampai sebut Rocky Gerung dan segala macam. Tadi saya dengar Bu Irma nggak pernah nyebut anak muda ini bodoh dan segala macam. Kok saya Didu ngomong bodoh ya? Apakah dia yang selalu ngomong bodoh? Makanya sudah nggak bisa bedain siapa yang ngomong siapa yang tidak teman-teman ya kan. Aduh, saya bingung sama orang-orang seperti ini. Tapi udahlah, biarkan mereka seperti itu, biarkan mereka terjebak dalam pikiran-pikiran kotor mereka, pikiran-pikiran buruk mereka. Dan ya, apa yang keluar dari mulut dia yang itu yang terpasang di kepala mereka, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.